Shalom, Bapak Ibu, jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersuka cita, hari ini kita masih boleh beribadah. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Saya berharap kita semua merasakan sukacita Natal. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, sebab Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita." Ya, Kristus telah lahir bagi kita. Dia datang untuk menebus kita, memberikan kita damai sejahtera. Mari kita mau datang kepadanya. Oh come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come. No, you are not alone. Oh come, barren and waiting ones, weary of praying, come. See what your God has done, because Christ is born. Christ is born. Yes, Christ is born for us. Christ is born for you. Datanglah kau yang sedang rapuh. Datanglah kau yang sedang rapuh, dalam ketakutan, kejaplah kasih-Nya. Bagi kau yang bersembunyi, Datanglah kau yang bersembunyi, tak perlu kita berlari. Pandanglah pada Tuhan. Padanya. Sebab Kristus telah lahir untuk kita. Dia lahir, Dia lahir untukmu. Kristus telah diberikan untuk kita. telah Diberikan agar kita layak. Dia janjikan damai bagi yang percaya. Kristus telah diberikan agar kita layak. Dia janjikan damai bagi yang percaya. Datanglah kau yang tak empunya, Dia kurban sempurna. Pandanglah padanya. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir untuk. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, Christ is born. Christ is born, Christ is born for you. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar
untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibadah pada pagi hari ini kita adakan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Biarlah hidup kita boleh membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan momen Natal ini membawa sukacita bukan hanya bagi kita, tapi bagi semua orang dan semua bangsa. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, hidung-hidung surgawi, sukacita menggema. Sedang jaga dombanya. Gembala di padang gelap sedang jaga dombanya. Dengar berita suka bagi segala bangsa. Dalam doa. Tuhan, Allah kami, Juru Selamat kami. Engkau yang adalah Allah, tapi Engkau rela turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah
merelakan dirinya untuk kami. Ya Tuhan, biarlah sepanjang hidup kami boleh hidup untuk memuliakan Engkau. Engkau yang mau pakai hidup kami Tuhan, agar nama-Mu boleh semakin mulia. Saat ini kami datang, kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk memuji Engkau. Tapi biarlah semua itu datang dari hati kami, bukan hanya dari mulut kami saja. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Tinggal 5 hari kita akan merayakan Natal. Natal, hari lahirnya Yesus Tuhan kita. Dia yang adalah Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi Dia mau memberikan nyawanya untuk kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari bersama-sama dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan kita muliakan Dia. King of Kings, crown Him Lord of Lords, because He's so wonderful, our Counselor, and our mighty God. Yes, Immanuel, God is with us. Crown Him Lord of Lords. Lord of Lords. Wonderful Counselor, the mighty God. Emmanuel, God is with saudara sekalian, apa makna Natal untuk kita? Ketika saya bertanya kepada anak-anak, apa arti Natal? Mereka dengan polos menjawab, Natal itu liburan panjang. Natal itu artinya saya dapat kado. Kita semua tahu, Natal bukan itu maknanya. Tapi kita seringkali hidup seperti anak-anak ini. Kita hidup fokus pada diri kita sendiri. Kita fokus pada kepentingan kita. Kita lupa tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Mari saat ini saya mau ajak kita semua merenungkan kembali hidup kita. Apa sesungguhnya makna Natal bagi dirimu? Kita minta Tuhan hari ini, saat ini, berikan kita hati yang baru. Yang mau menjadi serupa dengan Kristus. Di kota kecil Bethlehem, terang Tuhan lahir. Kota kecil Bethlehem, betapa
berkat-Mu yang terajaib. Berkat-Nya yang terajaib telah diberi oleh-Nya. Di dalam hati manusia, Di dalam ya Tuhan, tinggallah. manusia Allah Kau tinggalkan. Dunia yang penuh dosa tak dengar datangnya. Hanya pada hati lembut Dia masuk dalamnya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Baik Kudus Bethlehem, kumohon padamu, Tuhan hapuskan segala dosa-dosaku. Baik Kudus Bethlehem, ku mohon padamu, hapuskan segala dosaku, beriku hati baru. Terdengar sorak-sorai balanan sorga, karena manusia berdosa berpaling padanya. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Mari kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita secara pribadi. Kita mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang secara pribadi di hadapan Tuhan, memohonkan pengampunan dosa. Kami sadar betul bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa, Tuhan, orang yang tidak layak. Tapi kami seringkali membanggakan diri bahwa kami ini adalah orang baik. Tetapi firman Tuhan menyadarkan kami bahwa kesalehan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon, kiranya ya Tuhan, Engkau menguduskan kami, menyucikan kami, mengampuni segala dosa kami. Kami seharusnya adalah orang-orang yang benar. Kami yang sudah percaya kepada Engkau, harusnya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menerangi kegelapan dunia ini. Tetapi seringkali yang terjadi Tuhan, justru kami yang menutupi terang Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami dan baharui hidup kami, supaya kami ya Tuhan menjadi baru, dan hidup kami yang adalah terang yang daripada Tuhan boleh memancar keluar. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita semua percaya bahwa ketika kita dengan sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita. Dan pengampunan Tuhan itu didasarkan kepada firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya
dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kita berespon dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Oh bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan segala tempat kita menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat. Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya mengingat ketika pertama kali saya mengajar anak-anak naik sepeda. Ketika mereka baru mulai bisa mengayuh, saya mengejar mereka, saya berlari di sampingnya. Sehingga kapan waktu mereka akan terjatuh, tangan saya siap untuk menangkap. Ini gambaran hidup kita, bagaimana dalam hidup kita, perjalanan kita, dalam senang Tuhan ada, dalam kesukaran ketika kita jatuh, tangannya selalu siap memegang kita. Ya, Kristus telah lahir untuk saya, Dia lahir untuk saudara, Dia lahir untuk kita semua. Dia membawa terang di dalam hidup kita yang gelap. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita yang merasa lemah, kita yang tak berdaya, datanglah padanya. Oh come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come, no you are not alone. Oh come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Datanglah kau yang sedang rapuh. Datanglah kau yang sedang rapuh dalam ketakutan, kecaplah kasih-Nya. Datanglah kau yang bersembunyi, tak perlu berlari, pandanglah padanya. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir untukmu. Kristus
telah diberikan untuk kita. Agar kita layak. Dan Dia janjikan damai bagi kita yang percaya. Kristus telah diberikan agar kita layak. Dia janjikan damai bagi yang percaya. Datanglah kau yang tak empunya, Dia kurban sempurna. Pandanglah pada. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir untukku. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya pada Advent keempat ini ada sesuatu yang berbeda. Berbeda karena kami menemukan jawaban-jawaban pergumulan iman kami. Kami mohon pencerahan daripada Roh Kudus supaya ibadah hari ini memberikan kepada kami penghiburan dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, sudah Advent keempat, sebentar lagi kita merayakan hari Natal. Yeay! Tapi anak saya tidak bisa pulang, saya tidak bisa ketemu anak. Saudara-saudara, mungkin ada yang mengatakan, iya, orang-orang senang ya, tapi tidak dengan saya. Orang-orang senang karena bisa begini begitu, tetapi banyak hal yang hilang. Mungkin ada saudara yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada juga saudara yang kehilangan kesehatan, ada di antara saudara yang kehilangan kebebasan karena saudara harus isolasi. Ada banyak hal saudara di masa pandemik ini yang membuat kita berpikir, apanya yang senang di hari Natal? Apanya yang damai di hari Natal? Saudaraku sekalian, kalau saudara suka lihat senang putar musik Spotify begitu ya, ada piano, The Piano Guys. Saudara, di tahun 2016, anak dari John Smith yaitu Annie Smith, tepatnya 16 Oktober 2016, Annie Smith, putri dari John Smith, hilang ketika dia hiking di Oregon. Setelah dicari sekian lama, orang tuanya menanti dan terus menanti, cukup lama saudara, sehingga tanggal 11 November mereka mendapatkan jawabannya. Cukup lama mereka menanti dan jawabannya adalah Annie Smith ditemukan di dasar jurang dan sudah tidak bernyawa lagi. Saudara, John Smith dan istrinya harus menerima kenyataan merayakan hari Natal tanpa putri yang tercinta. Saudara, saya menyadari bahwa tidak semua dari antara kita yang dapat merayakan hari Natal seperti biasa. Kebanyakan daripada kita justru merayakan hari Natal dengan perasaan yang pahit. Ada di antara kita yang merasa sulit sekali melalui hari Natal ini karena yang kita kasihi sudah tidak ada lagi. Termasuk kami sendiri. 2 tahun yang lalu saya dan suami
senang sekali mau bertemu dengan anak-anak. Waktu kami tiba di tempat rumah sewaan yang sudah disewa anak saya sudah siapkan hadiah, dia menghias rumah sewaan tersebut. Saya bahagia sekali karena biasanya orang tua yang nyiapin hadiah, kali ini anak-anak yang nyiapin hadiah. Senang sekali saudara. Kemudian anak sulung saya datang, kita sempat makan-makan, gak lama kemudian ada telepon dari Indonesia, dari sini kemudian mengatakan kakak dari suami saya meninggal dan kami harus pulang. Hanya beberapa hari ketemu anak, kemudian kami berubah suasana suka menjadi duka justru di hari Natal. Saudara, banyak hal yang saudara alami di tahun 2020. Namun saudara, saya harus mengatakan bahwa memang realitanya ada orang-orang yang susah, ya. Pertanyaannya, apakah penghiburan di hari Natal bagi kita yang mengalami duka cita? Ada juga yang bertanya mungkin, apakah Allah murka pada saya? Banyak orang-orang yang mengalami pergumulan iman, mungkin termasuk juga anak-anak remaja yang bertanya-tanya, Tuhan tuh jahat gak sih? Saudara bertanya tentang Tuhan itu jahat enggak sih? Mari kita melihat Matius 2 ayat 16-18 yang mungkin akan membuat kita tambah bertanya, Allah itu jahat enggak sih? Saudara, di dalam Matius 2 ayat 16-18 ada satu teks di dalam kisah Natal, ada satu bagian yang pekat, yang gelap, teks yang gelap. 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, ketika kakak ipar saya meninggal karena COVID, kakak saya sulit sekali dihibur. Dia mengatakan, Ane, saya gak bisa nangis. Gak bisa nangis. Saudara, itu keadaan cepat sekali di awal pandemi, sakit, meninggal, kubur, cepat sekali. Sehingga sulit menerima kenyataan bahwa ini adalah realita. Karena begitu cepatnya. Setelah sekian lama lalu dia mengatakan pada saya, hari ini saya baru bisa nangis. Namun saudara, perkataan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Mungkin hanya orang yang mengalaminya yang mengerti kalimat ini. Sulit menerima kenyataan. Saudara, gereja saudara hebat, rame, bagus. Tapi kenyataannya saudara, kalau kita lihat, seorang pelukis Peter Bruegel menggambarkan kondisi kelahiran Kristus dengan kekacauan semacam ini. Daniel de Volterra menggambarkan pembantaian anak-anak yang tak bersalah, the massacre of the innocents. Saya dapat ini dari Pak Wim Chandra ya, gambar-gambar ini. Guido Reni menggambarkan ibu-ibu yang bersedih. Di atas ada malaikat kecil-kecil gitu ya, anak-anak di bawah 2 tahun yang dibantai oleh Herodes karena mencari bayi Yesus. Gustave Doré juga menggambarkan, dan kalau saudara lihat fokus spot di depan itu ibu yang melindungi anaknya. Bisa digambarkan betapa si ibu ini merasa sangat pahit, sangat sakit ketika anak yang masih kecil yang tak bersalah itu dibantai. Ketakutan para ibu digambarkan oleh Leon Cogniet, The Massacre of the Innocents.
Saudara, pelukis-pelukis ini menggambarkan suasana Natal yang kelam, yang gelap. Saudaraku sekalian, menjadi pertanyaan bagi kita, di mana damainya? Raja damai datang kok malah nggak damai. Saudara, di dalam Matius dikatakan Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu. Yang benar. Herodes mengatakan dia diperdayakan. Saudara, memang pada saat orang-orang Majus datang kepada Herodes, seolah-olah Herodes ini menyambut mereka. Herodes memakai topeng-topeng, kemudian Herodes menyelidiki karena apa? Karena orang Majus ini memberitakan kabar ada saingannya bakal lahir. Walaupun bayi. Saudara, saya baru mengerti kondisi ini setelah nonton drakor. Ya, drama Korea. Oh, kalau raja ya, kemudian ada raja, ada bayi lahir yang akan bisa menjadi penggantinya, dia bisa jadi marah dan berusaha untuk membunuh bayi itu ya. Ternyata seperti itu kondisi ketakutannya. Dan saudaraku sekalian, di dalam kondisi ini sebenarnya sama sekali si orang Majus ini bukan memperdaya, tetapi mereka pergi karena tahu dari Tuhan sendiri bahwa Herodes mempunyai niat jahat. Jadi saudara, siapa yang sebenarnya layak marah? Herodes sebenarnya tidak layak marah karena murka Allah lebih besar buat dia dan keturunan-keturunannya. Saudaraku sekalian, Herodes dengan apa yang dia lakukan, dia sebenarnya sudah menunjukkan the true color of him. Ketika Herodes tahu bahwa ia diperdayakan oleh orang Majus itu, ia sangat marah, furiously angry. Ada kemarahan murka yang besar karena bayi yang lahir. Saudaraku sekalian, ada dua murka sebenarnya pada saat itu. Yaitu murka si Herodes dan murka Allah yang sebenarnya terjadi bagi bangsa umat pilihannya yang sudah memilih raja manusia. Walaupun sudah diperingatkan, kalau kamu memilih raja dan tidak mau diperintah oleh aku, rasakan nanti kamu akan susah. Dan mereka benar-benar merasa susah. Tapi saudaraku sekalian, kemarahan Raja Herodes ini ditulis oleh Matius sebenarnya sebagai sebuah bukti. Benar, bayi yang lahir itu adalah bayi yang dijanjikan. Bayi yang lahir itu adalah raja orang Yahudi. Saudaraku sekalian, Kristus pasti raja yang dijanjikan. Dan inilah saatnya Raja Damai memerintah. Saudara, Herodes tahu bahwa dia diperdayakan, dia sangat marah, menyuruh membunuh bayi Bethlehem dan sekitarnya itu. Dan kemudian kita melihat bahwa sebenarnya apa yang dilakukannya ini menunjukkan siapa dirinya. Kaisar Agustus yang sebenarnya mereform banyak kondisi Roma saat itu, yang membuat banyak perubahan-perubahan menjadi satu awal dari Pax Romana. Waktu dia mendengar, dituliskan di sini, on hearing that the son of Herod, king of Jews, had been slain when Herod ordered that all boys in Syria under the age of 2 be killed, Agustus said, it's better to be Herod's pig than his son. Lebih baik menjadi babinya daripada menjadi anaknya. Menunjukkan identitas Herodes yang sangat-sangat buruk. Saudaraku sekalian, ini adalah kegelapan bagi bangsa Israel. Kegelapan bagi dunia. Karena dipimpin oleh raja yang jahat dan keturunan-keturunannya pun menjadi keturunan-keturunan yang jahat. Kalau kita lihat dari silsilahnya saudara. Herodes membunuh anaknya sendiri. Anak kandungnya sendiri dia bunuh. Kemudian Antipater II yang dia bunuh. Dan kemudian kita melihat keturunan-keturunannya.
telah banyak membunuh hamba-hamba Tuhan. Petrus, Yakobus, Yohanes Pembaptis, itu semua adalah hamba-hamba Tuhan yang dibunuh, yang disiksa di dalam pemerintahan keturunan Herodes. Saudara, ini adalah kegelapan yang sangat gelap yang sesungguhnya terjadi. Saudaraku sekalian, kita menghadapi teks yang hitam di dalam peristiwa Natal. Tetapi saudara ingat, di ayat 17 dituliskan, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tuing! Ada apa? Yeremia bicara apa? Yeremia bicara yang tadi, yang pahit itu. Teks yang gelap itu, apanya yang tuing? Saudara, memang kita tidak menemukan yurekanya di sini, kita tidak menemukan terangnya di sini kalau kita hanya berhenti hanya di ayat tersebut. Ketika kita melihat di Yeremia pasal 31 ayat 15, memang Yeremia 31 ayat 15 mengatakan hal yang sama. Dengarlah, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Tapi saudara, jangan berhenti sampai situ. Yeremia 31 ayat 16 dituliskan. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran, demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Apa yang dimaksud oleh Yeremia, saudara? Yeremia sebenarnya hendak mengatakan, betul, sudah sekian lama Rahel menangis. Kenapa? Karena putra-putranya dibuang. Tetapi ada waktunya air mata itu dihapus. Ketika umat Tuhan kembali dari pembuangan. Ada harapan di mana Tuhan pada waktunya akan memulai suatu perjanjian yang baru. Saudara, di dalam Yeremia 31 ayat 31 kita kemudian baru melihat, oh, itu toh maksudnya. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Saudara, bagi pembaca berlatar belakang Yahudi, ketika membaca tulisan Matius yang gelap itu, mereka link kepada apa yang dikatakan oleh Yeremia. Artinya apa? Oh, ini saatnya. Saat yang dinanti-nantikan, Mesias akan menghentikan murka Allah. Saudara, akan ada perjanjian baru. Jadi marilah kita bertanya bukan mengapa Allah membiarkan Herodes membunuh bayi-bayi, tetapi dengan perspektif yang lain. Ini saatnya Mesias meredam murka Allah atas dosa Israel dan umat manusia. Saudara, perspektif bertanya menjadi sesuatu yang berbeda. Ketika kita melihat sesuatu. Saudara, kemarin ini saya lagi Zoom sama murid saya. Kemudian murid saya bilang gak bisa turn on video ya karena mati lampu. Saya bilang gak apa-apa, nyalain aja. Biarin, kita pengen lihat kamu ya dalam kegelapan. Lalu dia nyalain videonya, betul gelap. Tetapi ada terang dari HP. Bersyukur ada terang dari HP, saya bisa ngelihat sedikit wajahmu. Saudara, bagaimana kita melihat perspektif ini akan berbeda. Daripada kita mengatakan Tuhan jahat ya, membunuh bayi-bayi Israel. Bukankah kita bisa mengatakan Tuhan luar biasa ya.
Sudah sekian lama bangsa Israel diperintah oleh raja yang kejam seperti itu. Sudah lama Allah berhenti berbicara, silent, seratusan tahun tidak bicara. Ada suatu saat Tuhan datang dalam rupa seorang bayi. Dan ada harapan, terang itu datang. Saudaraku sekalian, Yeremia 31 ayat 33 mengatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Saudara, sudah sekian lama mereka menderita karena Taurat. Tapi ada suatu saat Tuhan akan menaruhkan Taurat di batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Hati yang baru. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu adalah good news yang mereka nanti-nantikan. Kapan itu datang? Yeremia 31 ayat 34. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. This is the good news. Eureka. Waduh, celing, ketemu. Rupanya Matius hendak mengatakan, this is it. This is it. Ini saat yang dinanti-nantikan sekian lama. Saudara, ada dua bukti terang dalam 3 ayat yang kelam itu. Satu, Kristus pasti raja yang dijanjikan. Inilah saatnya Raja Damai memerintah. Kedua, perjanjian baru sudah tiba. Mesias sudah datang. Namun saudara, pertanyaannya balik ke kita ya. Apakah penghiburan di hari Natal bagi kita yang mengalami duka cita? Apakah berita yang tadi kita sudah dengar cukup menghibur? Bukankah orang yang kita kasihi itu sudah tidak ada lagi dan duka cita itu masih? Apakah Allah murka pada saya? Saudara, 1 Tesalonika ayat 5-8 semoga menghibur saudara. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang sudah mendapat terang. Baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur karena orang-orang yang kami kasihi yang sudah ada bersama-sama dengan Engkau saat ini merayakan Natal di sekeliling tahta Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang masih bersedih. Tuhan hiburkan. Tuhan tolong supaya tidak lagi mereka bertanya terus-menerus mengapa orang yang dikasihi sudah tidak ada lagi. Tetapi biarlah kami bertanya, mengapa saya masih ada? Tolonglah Tuhan supaya kami semua mau mulai berjuang untuk menjadi terang dan menyampaikan terang itu di tengah kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akan mendengarkan puji-pujian dari vokal grup GKI Sunter. We
Seperti para gembala dan orang majus yang datang kepada Tuhan dan memberikan emas, kemenyan dan mur. Mari saat ini kita mau datang kepadanya. Kita mau berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bersama-sama kita mau naikkan pujian ini. Kami majus dari timur. Kami majus dari timur, datang cari Raja benar. Lewat gurun lembah gunung dipimpin bintangnya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa. Lahir Raja Damai Baka. Lahir Raja Damai Baka, masku bawa kepadanya. Dia memerintah umatnya sampai selamanya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita. Biar Tuhan yang berkenan. Aku bawa persembahan, dupa dan harum kemenyan, lambang doa yang beriman kiranya berkenan. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Ya Tuhan,
Terima kasih karena Engkau telah datang menyinari kami yang berada dalam gelap. Kami tahu di dalam Engkau ada hidup dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kami hidup itu. Tuhan, saat ini kami telah memberikan sedikit daripada apa berkat-Mu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan boleh memakainya agar boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bukan hanya di gereja kami, tapi juga boleh menjadi kemuliaan di luar Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkenan atas ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah penyertaan dan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita sampai hari ini. Hari ini kita di dalam minggu yang memasuki akan minggu perayaan daripada kedatangan Kristus Yesus ke dalam dunia ini. Menjadi pembawa juru damai. Di dalam firman hari ini saudara kita ada merenungkan ada dua raja. Raja Herodes yang membawa kekacauan, keresahan di dalam dunia. Dan ada Raja Damai, Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Mari kita fokus kepada Juru Selamat yang telah datang ke dunia ini. Membawakan damai di hati kita. Mungkin hari ini ada keluarga yang sakit, ada yang juga masih berduka. Tantangan di dalam hidup ini. Namun sebagaimana kesaksian-kesaksian tadi diberikan saudara. Jangan pernah lepas akan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Karena Dia setia. Janji yang telah diberikan sejak akan Tuhan mengikat janji dengan umat pilihannya. Telah digenapi dengan kedatangan Kristus untuk keselamatan manusia. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua melalui firman yang hari ini telah disampaikan oleh Guru Injil Anne Kartawijaya. Rekan, mentor, kakak kelas sewaktu masih di saat Malang ya. Banyak mengajar kita bagaimana main boneka gitu ya. Melalui pelayanan panggung boneka. Tuhan memberkati pelayanan penginjil Anne juga kita tahu ya bersama suami juga ada pelayanan melalui Unique Ministry yang dimana tetap fokus panggilan yang konsisten saudara ya. Melayani anak-anak dan juga family. Kiranya Tuhan memberkati untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan pada saat ini. Ya. Nah, saudara mau mengingatkan saudara tanggal 24 kita ada perayaan Natal. Ya, jam 6 malam. Jam 6 malam ada pihak pendeta Yohanes Adri, Ketua Umum Sinode GKY yang akan menyampaikan firman. Kemudian pada tanggal 25 pagi jam 9 kita ada kebaktian Natal. Ya, saya akan menyampaikan firman. Dan saudara kita bersyukur untuk doa-doa yang sudah saudara masukkan di dalam pergumulan-pergumulan saudara. Kita sudah ada Tree of Hope ini. Dan kiranya Tuhan yang mendengar akan doa-doa dan kerinduan hati daripada saudara. Ya, nanti pada saat Natal kita akan mendoakan untuk beberapa hal ini. Kemudian untuk persembahan, jika saudara ingin memberikan persembahan buat Natal, ya mengucap syukur, tetap saya percaya tetap dalam kehidupan kita, ya kita senantiasa bersyukur. Ya, untuk persembahan Natal karena kita hendak membedakan persembahan biasa, perpuluhan dan lain-lainnya dengan persembahan Natal. Oleh sebab itu minta tolong saudara memberikan akan indikasi untuk persembahan Natal. Ya, tambahkan Rp25 saudara ya. Di akhir ketika saudara transfer tambah 25 atau saudara bisa menuliskan persembahan buat Natal. Ya. Nah, saudara kemudian tahun baru tanggal 1 Januari kita akan beribadah secara sinodal. Jadi seluruh GKY akan beribadah bersama-sama pada tanggal 1 Januari jam 9 pagi. Ya, jadi seluruh GKY Indonesia maupun di luar negeri kita akan pada waktu yang bersamaan kita beribadah. Luangkan waktu untuk itu saudara. Ya, kemudian jika saudara ada
gangguan kesehatan atau saudara mau memeriksakan diri laboratorium di akhir tahun ini, saudara kita ada kerjasama. Ya, kita ada kerjasama dengan Lab Prodia dan juga Gunung Sahari. Sebab kalau saudara pergi ke sana untuk check up dan lain-lainnya, saudara jangan lupa membawa kartu anggota GKY. Ya, jadi oleh sebab itu saudara kartu anggota GKY-nya jangan sampai hilang ya, jangan udah daftar, kemudian udah dikasih, kemudian nanti wah di mana ya kartu anggotanya ini, karena sangat penting ya. Misalnya ketika saudara harus mendaftar anak sekolah di IPK juga nanti akan diminta juga nomor anggotanya dan lain-lain. Dan siapa tahu saudara ya di sorga juga nanti diminta gitu ya. Wah mana nih kartu anggota GKY-nya ya. Just kidding ya saudara ya. Nah saudara sekalian, baik kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita sama-sama berdiri, kita berdoa terlebih dahulu. Dan kita naikkan pujian doksologi nanti. Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan pada saat ini. Di dalam menyambut Natal, Tuhan tolong agar makna daripada Natal itu tidak hilang daripada akan diri kami ketika kami merayakannya. Biarlah kami mengundang Kristus Yesus bertahta menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami sendiri ya Tuhan berusaha menjadi Raja atas diri kami dan kami tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Sehingga sulit untuk kami mengalami damai sejahtera daripada Juru Selamat pembawa damai itu. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sedang lemah tubuh. Hamba berdoa bagi seorang jemaat yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Dalam pergumulan 1 bulan lebih ya Tuhan. Berdoa Tuhan yang jamah ya Tuhan. Tuhan yang berkarya. Kami tidak mengerti dan enggak mengetahui apa rencana dan kehendak Tuhan. Namun tetap kami mau berserah dan berharap kepada Tuhan. Berdoa mereka di dalam pergumulan rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak, Tuhan juga yang tolong. Berdoa bagi mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan, yang sulit mendapatkan pekerjaan, yang usaha juga kurang lancar, Tuhan juga yang menolong. Karena kami manusia sangat terbatas ya Tuhan. Tapi ajar kami untuk tetap memegang akan tangan Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah kami lepaskan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati akan hamba-Mu di dalam pelayanannya ya Tuhan. Guru Injil Anne, biarlah Tuhan terus berkati dia di dalam pelayanan-pelayanan dilakukan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mengembalikan segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Tuhan melindungi engkau dari segala mara bahaya dan menjauhkan engkau dari segala sakit penyakit. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memancarkan akan kemuliaan Tuhan. Sehingga engkau mengalami dan mendapatkan akan kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memperhatikan, menjaga, menuntun dan membimbing engkau. Sehingga engkau mengalami akan damai sejahtera daripada Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk saudara, ibadah sampai di sini, Tuhan memberkati. Jangan lupa anak-anak sekolah minggu dibantu untuk kebaktian sekolah minggu. Ya, jadwal-jadwal remaja juga diperhatikan. Renungan seorang murid setiap pagi dan hari Rabu malam ada kebaktian doa. God bless you.